Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan Hukum Anti Korupsi Internasional dengan saya Satria Unggul Wicaksana Prakasa, dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas peran serta masyarakat di dalam pencegahan korupsi dan kaitannya dengan anti pencucian uang atau anti money laundry. Dalam konteks ini, ANKEK memberikan porsi yang besar. ANKEK atau Konvensi Internasional PBB Anti Korupsi memberikan porsi yang sangat besar untuk melihat sejauh mana peran serta masyarakat di dalam pencegahan korupsi pada satu sisi dan bagaimana kemudian mengantisipasi terjadinya praktek pencucian uang sebagai kejahatan turut serta yang selalu berkelindan di dalam praktek tindak pidana korupsi di suatu negara. Dalam konteks ini bagaimana kemudian hal-hal yang diimajinasikan oleh masyarakat internasional itu kemudian terbangun di dalam prinsip kerja yang dilakukan oleh negara melalui guidance-nya Konvensi Internasional PBB Anti Korupsi di dalam ANKEK. Yang pertama, terkait dengan partisipasi masyarakat di pasal 13 ayat 1 dari ANKEK, di mana setiap negara pihak wajib melakukan langkah-langkah yang sesuai dengan prinsip hukum nasional untuk mempromosikan dan mendorong aktivitas atau partisipasi masyarakat baik individual maupun kelompok masyarakat yang berada di luar sektor publik, termasuk kelompok sipil kemasyarakatan atau civil society dan non-NGO dan community based organization atau kelompok masyarakat yang lain untuk melakukan pencegahan dan melawan korupsi, tindak pidana korupsi yang kemudian berkenaan dengan partisipasi tersebut harus dikuatkan. Mengingat upaya pencegahan korupsi atau upaya pemberantasan tindak pidana korupsi itu tidak lagi hanya kewenangan penegak hukum, tidak lagi kewenangan negara, karena kita ketahui bahwa celah-celah yang besar, big hole yang besar di dalam praktek tindak pidana korupsi justru berada di sektor publik maupun sektor privat. Di dalam pasal 13, di ayat 1 dan 2, ini memberikan penekanan kepada bagaimana peran serta masyarakat yang jauh lebih luas untuk kemudian memastikan bahwa praktek tindak pidana korupsi itu tidak terjadi. Artinya ada upaya-upaya pencegahan yang berkenaan dengan di poin A, bagaimana kemudian mendorong partisipasi masyarakat di dalam membuat keputusan. Bagaimana kemudian peran masyarakat di dalam decision making proses dari perundangan maupun kebijakan-kebijakan yang berdampak langsung dari masyarakat. Di sini adalah peran serta dari masyarakat untuk terlibat aktif di dalam pembuatan perundang-undangan. Karena kita tahu akhir-akhir ini di dalam proses pembuatan perundangan di Indonesia misalkan, atau bahkan di negara-negara lain, praktiknya kemudian terjadi otokratik. Otokratik dalam hal ini adalah pembuatan perundang-undangan justru tidak merepresentasi keinginan atau kehendak dari masyarakat secara luas. Dalam hal ini, bagaimana upaya transparansi dan partisipasi publik itu jauh didorong lebih kuat. Dan yang kedua adalah bagaimana memastikan bahwa adanya akses informasi yang efektif dari atau kepada masyarakat luas atau publik. Di sini pentingnya keterbukaan informasi publik dalam hal mewujudkan transparansi dan akuntabilitas, baik dalam proses penganggaran, di dalam pembuatan kebijakan, dan di dalam bahkan di dalam perumusan perundangan. Dan hal ini tentu tidak menjadi semacam formalitas semata, karena kita mengetahui peran masyarakat untuk mendorong good government atau pemerintahan yang baik dan juga tentu mengawal praktek korupsi dengan mekanisme whistleblower dan lain sebagainya, ini menjadikan awareness atau kesadaran dari pejabat publik untuk mencegah atau tidak melakukan praktek tindak pidana korupsi. Dan ini sangat penting atau menjadi upaya yang sangat efektif, sehingga tidak bisa kemudian upaya pencegahan korupsi ini hanya menjadi domain negara. Bahkan dalam langkah yang jauh lebih sustain, di poin C dijelaskan bagaimana kemudian prinsip-prinsip anti korupsi itu didorong dan ditempelkan, embedded,
dari sekolah hingga kurikulum perguruan tinggi melalui pendidikan anti korupsi. Dan ini menjadi satu kabar baik bahwa tidak hanya sebenarnya berkaitan dengan pendidikan anti korupsi, tapi bagaimana juga mendorong tata kelola perguruan tinggi atau tata kelola sekolah misalkan di dalam pengelolaan dana dan di dalam pengelolaan anggarannya agar terwujud good university governance atau good school governance. Ini menjadi apa namanya, menjadi langkah yang sangat penting di dalam mewujudkan partisipasi publik untuk pencegahan korupsi. Dan di poin D adalah bagaimana kemudian partisipasi publik itu dengan mendapatkan diseminasi informasi dari apa namanya, dari pejabat publik atau dari otoritas, masyarakat dalam konteks ini berhak menikmati kebebasannya untuk menyuarakan kebenaran dan tentu dengan prinsip-prinsip anti korupsi. Walaupun kebebasan ini tidak sebebas-bebasnya, namun pembatasan atas kebebasan masyarakat di dalam keterlibatannya di dalam partisipasi publik tentu harus menghormati, harus berdasarkan prinsip-prinsip hukum dan kerangka hukum, tidak boleh dilakukan atas dasar represi. Pembatasan itu harus disandarkan kepada hak-hak dan reputasi dan perlindungan dari kepentingan keamanan nasional dan kesehatan publik serta moralitas publik. Dalam konteks ini bagaimana pembatasan limitation of rights yang dibangun harus sesuai juga dengan prinsip hukum. Jadi titik tekannya adalah tidak boleh ada tindakan semena-mena, apalagi represi terhadap individu maupun kelompok masyarakat yang menyuarakan prinsip-prinsip anti korupsi. Dan hal ini juga dijelaskan di pasal 13 ayat 2, bahkan bagi mereka yang kemudian menjadi whistleblower, bagaimana kemudian mereka menikmati hak ketika di dalam pelaporan suatu kasus korupsi, bagaimana identitas mereka dijaga dengan cara anonimus dan apa namanya, bagaimana kemudian upaya pencegahan dari berbagai macam insiden atau kasus-kasus yang akan menjadi apa namanya, menjadi efek penyerta dari kesaksian dari suatu masyarakat di dalam pemberantasan korupsi atau di dalam konteks ini adalah perlindungan saksi dan korban seperti itu. Di sini pentingnya negara memastikan dengan segala macam perangkatnya untuk menjamin bahwa confidential atau kerahasiaan bagi mereka yang menjalankan prinsip whistleblower atau peniup fluid atau dalam konteks ini adalah mereka yang menjadi kolaborator di dalam pemberantasan korupsi, itu mereka menikmati hak-hak yang sepantasnya di dalam rangka menjamin keamanan diri, keluarga, dan masyarakat atau kelompoknya itu sendiri. Tentu kita memahami bahwa upaya pencegahan korupsi itu kita sadar ada upaya penal maupun non-penal. Tapi yang sebenarnya menjadi titik tekan ini adalah bagaimana upaya non-penal atau non-adjudikasi. Tetapi dua hal ini sebenarnya tidak dapat dipisahkan ya, atau lebih memilih non-adjudikasi atau upaya pencegahan daripada upaya adjudikasi atau penindakan. Antara penindakan, pencegahan, supervisi, semuanya adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Titik tekan dalam konteks ini adalah bagaimana kebijakan pencegahan tanpa hukum pidana, prevention without punishment, itu harus disadarkan kepada upaya meningkatkan kesadaran atau consciousness dari masyarakat, dari publik, titik tekannya kepada pejabat publik untuk menghindari praktek tindak pidana korupsi itu sendiri. Sehingga upaya adjudikasi itu tidak menjadi upaya satu-satunya. Jadi ini saling beriringan, namun ada titik tekannya kepada upaya non-adjudikasi seperti itu. Nah, teman-teman bisa lihat apa yang pernah saya tulis ya terkait dengan social control movement. Ada banyak cara ya untuk bagaimana partisipasi masyarakat di dalam pencegahan korupsi. Yang mana dalam konteks ini saya membaginya ke dalam dua hal. Yang pertama bagaimana social movement ya tentu melalui GR ya, melalui judicial review ini partisipasi masyarakat ya.
terhadap perundang-undangan yang tentu tadi otokratik dan menguntungkan segelintir orang, tidak menguntungkan masyarakat secara luas. Masyarakat di dalam rangka JR itu masuk kategori upaya kontrol masyarakat terhadap praktek korupsi. Yang kedua adalah bagaimana class action atau gugatan kelompok atau citizen lawsuit. Dan ini kebanyakan kepada kasus-kasus korupsi yang berkaitan dengan sumber daya alam. Bagaimana mereka terdampak menjadi korban dari korupsi di sektor perizinan, tambang, kehutanan, dan lain sebagainya, dapat menikmati hak citizen lawsuit atau class action di dalam rangka memperjuangkan hak-haknya. Yang ketiga adalah court monitoring, dan ini pada umumnya adalah peran serta dari perguruan tinggi dan juga kelompok non sipil untuk terus mengawal ya bagaimana jalannya suatu peradilan tipikor dan apakah ada transaksi di dalam korupsi di sektor peradilan. Nah, ini penting untuk ditelusuri lebih lanjut. Yang selanjutnya adalah terkait dengan whistleblower system. Ini tadi sudah saya singgung bagaimana upaya anonimus, pencegahan dan menghindari praktek teror, represi, dan bahkan serangan fisik hingga psikis bagi mereka yang kemudian terlibat aktif di dalam upaya pemberantasan korupsi itu sendiri. Atau langkah-langkah extrajudicial yang ini dilakukan dalam pendidikan anti korupsi, dengar pendapat dengan pejabat publik, lalu advokasi publik, dan juga aksi massa. Nah, langkah-langkah ini kemudian adalah bagian dari kontrol masyarakat di dalam gerakan masyarakat ya, untuk pencegahan korupsi itu sendiri. Karena seperti yang saya sampaikan di awal tadi, upaya pencegahan korupsi tidak hanya menjadi domain dari pemerintah atau bahkan lembaga penegak hukum semata, tanggung jawabnya tidak hanya bagi mereka, tetapi juga bagi masyarakat secara luas. Selanjutnya, terkait dengan pencucian uang, di dalam ANKEK juga dijelaskan bagaimana upaya pencegahan pencucian uang di pasal 14. Bagaimana kemudian institusi atau regulasi hukum nasional dari negara peserta ANKEK, baik itu dalam konteks perbankan maupun non perbankan, baik itu dalam konteks individu maupun badan hukum, harus kemudian melakukan langkah-langkah yang relevan untuk pencegahan praktek pencucian uang. Pencucian uang ini terjadi karena ada aliran dana kotor, aliran dana hasil korupsi yang kemudian dilakukan pencucian atau dalam hal ini dikaburkan sebagai hasil dari tindak pidana korupsi seperti itu. Dan maka dari itu ini pentingnya peran serta kerjasama atau kolaborasi antar semua pihak termasuk sektor perbankan maupun non perbankan, dan juga bagaimana adanya institusi penelusuran aset ya, atau di Indonesia kita kenal PPATK, untuk memastikan mengidentifikasi, melakukan perekaman dan melakukan pencatatan transaksi atau dalam konteks ini melakukan akuntansi forensik untuk memastikan bahwa praktek pencucian uang itu tidak terjadi. Dengan prinsip-prinsip asas praduga tak bersalah, di dalam konteks administrasi, regulasi, dan penegakan hukum, praktek pencucian uang ini harus kemudian diatasi melalui sistem hukum nasional. Karena seperti yang saya sampaikan di awal tadi, kejahatan TPPU atau tindak pidana pencucian uang itu selalu kemudian turut serta dengan kejahatan korupsi sebagai predicate crime-nya atau predicate offenses kalau di dalam istilah ANKEK. Dan konteks ini bagaimana kemudian negara atau para pihak di dalam Konvensi Internasional PBB anti korupsi memastikan bahwa bagaimana kemampuan atau kapasitas dari financial intelligence atau pelacakan finansial tadi dengan konteks akuntansi forensik misalkan,
Financial Intelligence Unit, kalau di FIUS ya, kalau di Indonesia namanya PPATK gitu ya, untuk melakukan pengumpulan data, analisis dan diseminasi informasi terkait dengan kemungkinan-kemungkinan dari praktek pencucian uang. Di sini pentingnya PPATK atau fungsi dari Financial Intelligence Unit ini bukan ACA yang terkandung di dalam pasal 6 atau lembaga anti korupsi independen. Dia adalah lembaga pelacak transaksi itu sendiri, Financial Intelligence Unit, untuk memastikan pengumpulan data terhadap praktek korupsi yang terjadi atau bahkan potential money laundry ya, atau bahkan terhadap dugaan-dugaan terjadinya pencucian uang. Karena pencucian uang seperti yang saya sampaikan, dia adalah kejahatan turut serta yang tidak hanya di dalam kasus korupsi, juga dalam kaitannya dengan kasus terorisme dan narkoba. Tapi dalam konteks ini bagaimana upaya pencegahan pencucian uang yang berkaitan dengan korupsi. Di poin 2, di ayat 2 di dalam konteks ini, di pasal 14, bagaimana negara pihak wajib melakukan pendeteksian dan memonitor alur ya dari uang yang bergerak dari satu negara ke negara lain jika ini berkaitan dengan pencucian uang lintas batas negara. Bagaimana kemudian report atas kekayaan atau harta dari suatu individu atau suatu badan hukum yang kemudian harus dipastikan bahwa mereka clear and clean terhadap praktek pencucian uang. Di ayat 3 bagaimana kemudian financial institution itu wajib melakukan langkah-langkah untuk mencocokkan data, bagaimana kemudian melihat akurasi data dan tukar-menukar informasi. Di sini pentingnya Financial Intelligence Unit atau di dalam konteks Indonesia ada PPATK, kerjasama antar PPATK antar negara untuk yang berkepentingan di dalam suatu kasus, misalkan untuk memastikan bahwa aliran dana tersebut yang berangkat dari pencucian uang dapat dibuka sejelas-jelasnya, sehingga di dalam proses hukum nanti dibuktikan dan ada mekanisme penjatuhan sanksi pidana dan juga bagaimana kemudian upayanya terkait dengan aset recovery atau pemulihan aset dari kerugian negara. Termasuk dalam konteks ini adalah bagaimana upaya supervisory, ya, upaya pengawasan, supervisi dari entitas privat maupun individual maupun badan hukum untuk pencegahan praktek pencucian uang, termasuk bagaimana kemudian kemampuan untuk melacak ya TPPU atau pencucian uang dan juga aliran dananya dalam kaitannya dengan kerjasama multilateral organization. Katakanlah dalam konteks ini bisa melibatkan Interpol misalkan ya, atau dapat melibatkan badan-badan khusus yang dibentuk berdasarkan kesepakatan yang tertuang di dalam suatu perjanjian internasional seperti itu. Dan yang di poin 5, bagaimana kemudian mendorong dan mempromosikan secara global, regional hingga bilateral bagaimana upaya penegakan hukum terkait dengan antar penegak hukum dalam pemberantasan pencucian uang. Disinilah pentingnya mekanisme kerjasama internasional seperti mutual legal assistance atau joint investigation atau joint prosecution di dalam memastikan bahwa pencucian uang itu sudah sampai tahap apa. Kalau sudah dalam tahap penegakan hukum, bagaimana upayanya. Tapi kalau sebelum itu terjadi jauh lebih parah, bagaimana upaya pencegahannya. Seperti itu. Ini adalah imajinasi yang dibangun oleh masyarakat internasional di bawah pasal 14 ANKEK untuk pencegahan praktek tindak pidana perdagangan pencucian uang sebagai kejahatan turut serta di dalam tindak pidana korupsi itu sendiri. Dan upaya pencegahan pencucian uang di dalam pasal 14 itu sebenarnya memberikan langkah-langkah yang komprehensif. Namun kemudian ada tentu tantangannya. Bagaimana yang pertama, bagaimana pengaturan atau manajemen dari
Financial Intelligence Units ya, atau FIUs yang, didirikan dari masing-masing negara. Apakah mereka well established atau tidak? Apakah mereka didukung dengan kewenangan yang baik, penganggaran yang baik, dan juga SDM yang baik. Karena di Indonesia di awal pembentukannya tentu menghadapi situasi-situasi yang cukup sulit. Sebelum pada akhirnya PPATK well established sebagai Financial Intelligence Unit yang dikuatkan oleh, regulasi di tahun 2003 seperti itu. Bagaimana performa mereka di dalam, perekrutan, pegawai dan, bagaimana membangun rekomendasi serta, bagaimana, eee, pembangunan, prinsip-prinsip berkelanjutan, di dalam, melaksanakan kewenangannya. Tentu dengan kelemahan-kelemahan itu, kemudian, bagaimana upaya mengantisipasinya dari negara pihak itu sendiri. Sehingga, langkah-langkah pencegahan korupsi itu betul-betul dapat dilakukan dengan baik. Saya rasa demikian, yang, bisa saya sampaikan, dan tentu ini akan menjadi satu penanda yang penting bagi kita bahwa partisipasi masyarakat dan upaya pencegahan pencucian uang merupakan langkah-langkah yang harus melibatkan, partisipasi publik secara luas di dalam pencegahan, korupsi itu sendiri. Sehingga di dalam upaya pemberantasan korupsi, dalam hal ini adalah terkait dengan pencegahan, tidak lagi hanya domain dari kewenangan negara melalui penegak hukum maupun pemerintahannya, tetapi juga dari peran masyarakat secara luas. Demikian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.